Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Kecelakaan tunggal di Manokwari, seorang pengendara motor tewas. Menunggak retribusi 141 kios di Pasar Hamadi, Kota Jayapura, disegel. Harga cabai di Kaimana makin pedas, Rp120.000 per kilogram. Seorang pengendara motor tewas akibat kecelakaan tunggal di Jalan Trans Papua Barat yang menghubungkan Manokwari dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Korban yang meninggal seorang perempuan Parubaya bernama Nurul Islakan, sementara Bintari Resni Sukma yang dibonceng selamat namun menderita luka lecet. Kecelakaan maut itu terjadi saat pengendara melintasi tanjakan Warmare, lalu tiba-tiba terjatuh dari sepeda motor yang dikemudikannya. Korban menderita luka akibat benturan keras dengan aspal pada bagian kepala. Sementara Bintari, anak korban yang dibonceng selamat dan berteriak histeris, meminta pertolongan. Ibu dan anak tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit setempat, namun nyawa Nurul akhirnya tidak bisa diselamatkan. Setelah melakukan olah TKP, di mana terjadi kecelakaan tunggal, tepatnya di tanjakan air terjun Warmare. Di sini terjadi kecelakaan tunggal dengan kronologis, bahwa setelah kami menanyakan saksi yang melihat langsung kejadian tersebut, ternyata pada saat itu kendaraan roda 2 yang berboncengan yang pada saat itu kaget sehingga tidak mampu mengendalikan kendaraannya dan keluar dari bahu jalan dan kembali lagi ke jalan, langsung terjadi kecelakaan terhadap korban, namun nyawa daripada korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit Manokwari. Kecelakaan tunggal juga terjadi di Merauke. Sebuah truk menabrak pagar rumah di Jalan Polder 1. Saksi mengatakan truk sebelumnya berjalan pelan, namun saat berada di simpang Jalan Polder 1, truk terus melaju hingga menabrak pagar rumah. Diduga rem truk blong. Ya, untuk penyelesaian kasus kendaraan roda 6 tadi ya, penyelesaiannya di Jalan TMP Polder tadi yang menabrak pagar dan rumah. Penyelesaian dilakukan di kantor Satlantas dengan kekeluargaan. Jadi dari pihak pemilik kendaraan bersedia untuk memperbaiki pagar yang rusak serta garasi yang mau rubuh itu. Jadi sementara situasinya sudah baik, kondusif, sudah diselesaikan, sudah aman semua. Tapi untuk sopir sendiri dalam keadaan pengaruh minuman keras? Kalau sopir kita bawa amankan ke kantor dalam keadaan aman, tidak ada faktor dari minuman keras dan lain-lain. Memang dari kendaraannya ada sedikit memang trouble. Dari remnya sebelum gimana? Dari mesinnya. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini dan kasus tersebut juga langsung diselesaikan secara kekeluargaan karena pengemudi bersedia mengganti kerugian yang diderita pemilik rumah. Edi Musahidin dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Manokwari dan Merauke. Ebon, tahanan Polres Merauke yang melarikan diri dari sel tahanan, akhirnya menyerahkan diri. Selama sepekan buron, pria ini rupanya dihantui rasa cemas dan khawatir setelah polisi menetapkannya sebagai DPO. Ia akhirnya mendatangi Mapolres Merauke dan menyerahkan diri untuk kembali menjalani masa tahanan. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan mengatakan kembalinya Ebon tidak lepas dari bantuan keluarga dan media yang selama ini menyebarluaskan informasi ke masyarakat, sehingga tersangka tidak leluasa bergerak. Puji Tuhan, alhamdulillah ya, berkat kerjasama daripada masyarakat, ya laporan masyarakat beserta keluarga daripada pelaku curanmor ini yang lari pada hari Rabu kemarin tanggal 8 Maret sudah menyerahkan diri ke Polres ya.
Saya terima kasih kerjasama daripada masyarakat serta keluarga yang kemarin baru saya sampaikan di media sudah langsung ditanggapin. Saya terima kasih banyak kepada masyarakat yang selalu mendukung kegiatan kepolisian dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Ebon sebelumnya berhasil kabur dari tahanan Polres dengan memanfaatkan kelalaian petugas. Selama buron, ia hidup berpindah-pindah di wilayah Merauke untuk menghindari kejaran polisi. Kejadian ini sempat mencoreng citra Polres Merauke. Kapolres berjanji akan menindak tegas polisi yang saat itu bertugas menjaga para tahanan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Perindakop dan UKM Kota Jayapura menyegel ratusan kios di Pasar Hamadi Rabu kemarin. Penyegelan dilakukan karena para pedagang tidak membayar retribusi bulanan pada tahun 2021 dan 2022 dengan total tunggakan mencapai 280 juta rupiah. Pemkot Jayapura sendiri sudah memberikan surat teguran kepada para pedagang dan mengancam 141 kios tidak akan dibuka jika para pedagang tidak melunasi tunggakan tersebut. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Jayapura Robi Kepas Awi mengatakan, tunggakan retribusi tersebut sangat dibutuhkan pemerintah kota untuk melakukan pembangunan. Maka ia meminta kesadaran para pedagang agar melunasinya. Dalam rangka melakukan penertiban dan penyegelan terhadap kios-kios yang ada di Pasar Hamadi, kurang lebih 124 kios, dengan prediksi piutang kurang lebih 200-an juta. Di mana hari ini kita lakukan penyegelan kepada kios tersebut dan mereka yang mempunyai kios segera menghadap pada Dinas Perindustrian Koperasi untuk menyelesaikan tunggakan mereka. Karena sudah dilakukan teguran melalui surat teguran pertama, kedua, dan ketiga, dan hari ini kita lakukan itu. Dan kita berharap ke depan tidak boleh lagi ada penghuni atau pedagang yang memiliki kios dan tidak membayar retribusi. Karena dengan membayar retribusi dan juga pajak itu sangat membantu pemerintah kota dalam rangka membangun Kota Jayapura. Dan hari ini kita lakukan secara persuasif. Pemerintah Kota Jayapura juga akan memberlakukan hal yang sama terhadap para pedagang atau pemilik kios yang menunggak retribusi di Pasar Yotefa Abepura. Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah Jayapura yang dipergunakan untuk membangun fasilitas dan infrastruktur daerah. Dari Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Bayi berusia 9 bulan ini akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat dan sehat. Panca Jonathan Sinaga sebelumnya dilaporkan hilang sejak Selasa 14 Maret lalu. Sang ayah Yusuf panik lalu melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Menurut Yusuf, saat itu ia sedang tidur di samping anaknya, namun ketika ia bangun, sang anak sudah hilang. Ia mengaku sudah mencari kemana-mana namun tidak membuahkan hasil. Belakangan diketahui, Panca ternyata dibawa istrinya yang saat ini memang sedang pisah ranjang dengan Yusuf. Rupanya sang ibu rindu pada sang anak dan akhirnya ia mengembalikan Panca ke ayahnya pada Selasa malam. Saya bilangnya kan saya nggak terasa Pak, saya kan datang dari rumah sakit, nah, sampai di kos jam 7, selesai jam 7, ini kan anak rewel, sudah satu hari kemarin dia susah tidur, jadi saya juga nggak tidur, selesai itu pulang saya dari rumah sakit jam 7 sampai kos, nah, saya tak bangun setengah 10, sudah anak nggak ada, jadi nggak kelihatan. Saya pikir ada tetangga yang bikin iseng-iseng tuh, saya turun ke bawah nggak ada, tetangga ke bawah nggak ada. Baru selesai langsung lapor, saya kesini langsung lari. Dia enggak, jadi sedih bimbang. Oh jadi yang bawa ini istrimu sendiri? Iya. Akhirnya aku sempat buat laporan polisi? Akhirnya pertama laporan polisi, terus ada yang lihat, saya balik dari kantor polisi, ada yang bilang, mamanya yang ngambil. Nah mulai dari itu saya sudah agak tenang. Kasus hilangnya Panca Jonathan Sinaga sempat viral di media sosial dan membuat cemas warga karena informasi berkembang menjadi kasus penculikan anak. Kehilangan anak kemarin yang dilaporkan di Polsek Mimika Baru. Nah, setelah kami lidik, ada dugaan bahwa anak tersebut dibawa oleh ibu kandungnya. Kemudian tadi malam jam 12 malam
ibu kandung membawa kembali anak tersebut ke bapak kandungnya. Itu sudah jadi ya tidak ada niat untuk menculik atau apa, mungkin hanya kangen. Dan di satu sisi juga anak ini lagi sakit ya, mungkin dorongan perasaan seorang ibu yang dekat dengan anaknya. Kita belum masuk kepada hak asuh karena kedua orang tua juga pernikahannya belum tercapai. Polsek Mimika menghimbau warga tidak cepat menyimpulkan informasi yang beredar di media sosial, namun harus mengecek kebenarannya. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.